Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Teman-teman sekalian, kemarin kita sudah mulai belajar tentang transformasi, dan yang pertama kita belajar kemarin adalah kita sudah mulai belajar tentang translasi. Nah, hari ini yang kedua kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi ini adalah cara menggambarkan bayangan suatu bidang. Ketika kita lihat gambar kita di cermin, akan dilihat persis, tapi mungkin beda posisinya. Kanan dilihat ke kiri dan kiri dilihat kanan. Nah, di sini kita akan belajar refleksi atau pencerminan titik atau pencerminan garis, pencerminan sumbu atau bidang, pencerminan bidang. Dan ini semuanya 3 titik garis bidang terhadap sumbu. Artinya ada cermin, itu titiknya gimana cara nampaknya. Yang pertama, bayangan titik. Titik A dalam koordinat Cartesian ada nilai X dan Y jika kita menggunakan sumbu Y dan sumbu X. Maka jika titik A yaitu X dan Y apabila dicerminkan terhadap garis, bisa jadi garis terhadap garis atau garis X atau garis Y, kita akan lihat akan menghasilkan bayangan A hash, X hash, B hash. Artinya ini hasil bayangan dari titik asli. Contoh seperti ini. Ini adalah titik A. Jadi dilihat jika ini sumbu atau cermin, akan dilihat A sama jaraknya dari sumbu atau dari cermin, akan dilihat, akan nampak gambar yang sama di sisi lain. Bayangan garis juga, jika ada garis yang seperti ini bisa dilihat dari cermin, garisnya miring seperti ini. Artinya ini miring seperti ini, tapi dilihat di sini beda sedikit tapi sama ukurannya, tingginya sama dan panjangnya juga sama, dan dari cermin ini jadi sama jaraknya. Bayangan bidang ini jika ada bidang segi 4, ini adalah titik A, B, C, D. Di sini akan nampak D, C yang dekat ini akan dilihat di sini, B sama-sama dan A akan dilihat di belakang. Artinya cerminnya bisa dibalik, sisi depan, sisi kanan jadi kiri, kiri kanan. Nah, di sini kita belajar bahwa kesimpulan perbedaan sumbu cermin akan menghasilkan letak bayangan yang berbeda. Artinya kalau sumbu atau cermin ini yang seperti ini akan menghasilkan cerminnya di sini, dan jika sumbunya seperti ini dan bidangnya di atas, bayangannya akan dilihat di bawah. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita lihat yang namanya refleksi terhadap sumbu X. Kita lihat yang pertama sekarang, refleksi terhadap sumbu X. Jika ini sumbu X, sumbu Y, sumbu X. Nah, titik kita ada di sini. Titik kita di sini. Ini titik A, X, dan Y. Maka jika ini cermin, titik ini akan dilihat di sini. Ini A hash. Maka di sini jika A X positif, Y positif, di bawah sini ini adalah X positif, Y positif. Nah, bayangannya di sini artinya X masih sama positif,
Y sudah berubah menjadi min Y. Maka jika titik X dan Y dicerminkan atau refleksi terhadap sumbu X, jadi A X min Y. Yang berubah adalah nilai Y, karena di sini dari X masih sama, yang berubah Y dari positif ke negatif. Dan juga jika refleksi yang tersebut terhadap sumbu Y, artinya di sini sekarang kita jadikan cermin sumbu Y, maka titik ini akan terlihat di sini di posisi jarak yang sama. Maka di sini A terhadap sumbu X, sumbu Y, ini nilainya Y masih sama, X yang menjadi min, karena dari sini ada X, ada Y. Jadi min X dan Y masih sama. Oke, kesimpulan di sini, jika ada refleksi, jika A X Y refleksi terhadap sumbu Y, jadi A yang berubah itu X, min X dan Y. Nah, yang diingat di sini, refleksi terhadap sumbu X yang berubah adalah nilai X dari nilai Y dari positif ke negatif, walaupun di sini. Dan refleksi terhadap sumbu Y, karena sumbu Y yang menjadi cermin, nah X yang berubah, Y masih di sama posisinya. Yang berubah adalah nilai X dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Oke, nah sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soal, tentukan bayangan titik mungkin A35 apabila dicerminkan terhadap sumbu X dan Y. Oke, kita mau lihat sekarang cerminnya sumbu X dan yang kedua sumbu Y. Yang pertama refleks terhadap sumbu X. Nah, jadi A35 ini refleksi terhadap sumbu X. Yang tadi kita lihat, jika terhadap sumbu X, Y yang berubah, X masih sama, maka di sini X sama Y yang menjadi min. Jadi ini adalah X3 min 5. Ini bayangan jika titik ini dicerminkan atau refleksi terhadap sumbu X. Yang kedua, jika refleksi terhadap sumbu Y, jadi A asli itu 35 refleksi terhadap sumbu Y. Jadi A hash sekarang terhadap sumbu Y, artinya cerminnya sumbu Y. Nah, 35 Y masih tetap sama, yang berubah adalah X. Maka di sini nilai X akan berubah dari positif ke negatif dan nilai Y masih sama. Itu namanya refleksi terhadap sumbu X dan Y. Yang penting diingat di sini, jika refleksi terhadap sumbu X yang berubah nilai Y dan refleksi terhadap sumbu Y yang berubah adalah nilai X. Dan ini contoh soalnya
bisa dilihat gimana caranya. Dari sumbu X, Y yang menjadi min, sumbu Y, X yang menjadi min, ini X jadi masih sama di sumbu X, dan Y masih sama terhadap sumbu Y. Sampai di sini. Insyaallah nanti akan ada latihan soal-soal yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.